Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada bulan suci Ramadan ini kita diberi waktu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema 5 kunci agar iman dan takwa kita terjaga sampai hari kiamat. Iman seseorang kadangkala bisa naik, kadangkala bisa turun, bahkan bisa sampai lepas dari jiwa seseorang. Oleh karena itu, keimanan dan ketakwaan itu perlu dipelihara dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Di antara beberapa cara untuk menjaga agar iman kita itu selalu terjaga sampai di hari kiamat, yang pertama adalah kita harus merasa bahwa kita pernah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kandungan ibu kita dalam usia 4 bulan, pada saat itulah Allah akan meniupkan roh kepada jasad, dan ketika akan meniupkan roh itulah Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian kepada manusia. Nanti para pemirsa bisa melihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, yang mana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita merasa pernah memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menepati semua janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji itu, kita mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita semuanya. Dan kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, agar iman kita terjaga sampai hari kiamat, kita harus memiliki rasa muhasabah. Muhasabah atau introspeksi, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama ini. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang baik dan orang yang bijaksana adalah orang yang pernah mengalami berbuat dosa, tapi dia segera introspeksi dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah, perjuangan, yaitu memaksa kita untuk selalu berbuat baik. Dan yang keempat, muraqabah. Hidup ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa hidup ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita akan selalu melakukan perbuatan yang terbaik. Karena semua yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hidup ini pilihan, tetapi semua ada dampak dan akibatnya. Oleh karena itu, karena hidup ini pilihan, marilah kita pilih yang terbaik. Karena kalau kita memilih hidup yang terbaik, maka kita akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Dan apabila kita salah memilih hidup ini ke jalan yang tidak benar, maka resikonya kita akan mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di neraka selama-lamanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.